Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fungsi eksponen yang kita rujuk dari buku ini. Langsung saja ke materi pertama. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan peserta didik dapat menjelaskan konsep fungsi eksponen, mengidentifikasi sifat-sifat fungsi eksponen, menggambarkan grafik fungsi eksponen, dan menyelesaikan masalah terkait fungsi eksponen. Nah, sebelum masuk ke bentuk fungsi eksponen, dulu waktu SMP kita pernah belajar fungsi bilangan real yang berpangkat. Nah, di sini P dan Q bilangan rasional, maka berlaku jika A pangkat P dikali A pangkat Q, yaitu kalau dikalikan kan pangkatnya ditambah, sehingga menjadi sama dengan A pangkat P plus Q. A pangkat P dibagi A pangkat Q itu kalau dibagi pangkatnya dikurangi, sehingga sama dengan A pangkat P min Q. A pangkat P dipangkatkan lagi Q, kalau dipangkatkan lagi ini berarti pangkatnya dikali, sehingga sama dengan A pangkat P dikali Q. Kalau seperti ini, AB pangkat P sama dengan A pangkat P dikali B pangkat P. Jadi ini dikali dipangkatkan satu-satu. Kalau yang ini berarti A pangkat P dibagi B pangkat P. Yang ini A pangkat min P itu sama dengan 1 per A pangkat P selama A tidak sama dengan 0. Karena di sini A itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau hanya sama dengan 0 kan dia penyebutnya itu 0. Jadi itu tidak boleh, maka nilainya bakal tidak terdefinisi baru per 0. Jadi per 0 itu tidak bisa, jadi nanti nilainya nggak terdefinisi. Sehingga untuk selanjutnya A pangkat P itu sama dengan juga 1 per A pangkat min P. Nah ini kebalikannya yang nomor 6. Sehingga nah ini kan kalau kita jabarin lagi kan dia itu kan dari 1 per A pangkat min P itu berarti dia kan sama dengan 1 per A pangkat P. Karena di sini tadi A pangkat min P kan dia 1 per A pangkat P. Jadi 1 dibagi 1 per A pangkat P sehingga sama dengan 1 dikali dibalik kan A pangkat P per 1. Ini kan 1 dibagi 1 per A pangkat P sehingga sama dengan 1 dikali A pangkat P per 1 sama dengan A pangkat P. Nah, makanya di sini kan dia A pangkat min P sama dengan 1 per A pangkat P. Sehingga A pangkat P sama dengan 1 per A pangkat min P. Selanjutnya nomor 8, A pangkat P per Q yaitu sama dengan A pangkat P di akar Q. Nah, sehingga kayak akar pangkat 2 dari 2 itu berarti sama dengan 2 pangkat setengah. Kan ini akar pangkat 2, ini 2-nya pangkat 1. Berarti dia 2 pangkat setengah. Nah, selanjutnya akar A B pangkat P sama dengan akar pangkat P dari A dikali akar pangkat P dari B. Sehingga nomor 10 A per B di akar pangkat P yaitu sama dengan akar A pangkat P per B akar B pangkat P. Atau ini juga bisa kita sama dengan A pangkat seper P, kan di situ akar pangkat. Ini per B pangkat seper P.
kan di sini balik lagi ke kayak nomor 8, yaitu A pangkat P per Q sama dengan A pangkat P diakar Q. Jadi ini kan A-nya pangkat 1, berarti pangkatnya dia pangkat 1 per P. B-nya juga pangkat 1, berarti dia pangkat 1 per P. A pangkat 0 sendiri sama dengan 1. Jadi bilangan real, bilangan bulat, bilangan ini konstan pokoknya yang bilangan konstan A jika dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Oke. Nah, untuk memahami bilangan berpangkat tersebut, mari kita coba ke soal untuk menyederhanakan bilangan berpangkat. Nah, di sini 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 32. Nah, 32 sendiri dapat dinyatakan bentuk pangkat paling sederhananya yaitu 2 pangkat 5. Soalnya kan di sini 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali, nah, dia kan hasilnya 32. Nah, jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu 32. Di sini kan dia ini 2 kali 2 4, 4 kali 4 16, 16 kali 2 32. Sehingga di sini kan dia dikali, jadi dia pangkatnya ditambah. Soalnya di sini kan A-nya kan sama kan 2 kan. Jadi yang dipangkatkan yang dikali ini kan 2. Jadi sehingga sama dengan 2, pangkatnya ditambah 3 ditambah 5, 2 pangkat 8. Nah, di sini untuk soal yang B, 7 pangkat 9 dibagi 49. 49 sendiri kan dia 7 kali 7, berarti 7 pangkat 2. Nah, sehingga ini A-nya konstan yang dipangkatkan kan udah sama. Nah, sehingga bisa langsung 7 pangkat 6, ini berarti pangkatnya dikurangi 6 dikurangi 2, 7 pangkat 4. Nah, ini 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4, sehingga pangkatnya kita kali, sehingga 2 pangkat 12. Nah, ini dan soal selanjutnya ini mirip-mirip, yaitu ini kan A pangkat 2 dikali B pangkat 3 dipangkatkan 5. Nah, ini sama aja kayak A pangkat 2 dipangkatkan 5 dikali B pangkat 3 dipangkatkan 5. Karena di yang tadi kan kalau dia di sini tadi kan dia ada A, B pangkat P itu berarti dipangkatkan satu-satu. A pangkat P dikali B pangkat P. Sama kayak ini A pangkat 2 dikali B pangkat 3 dipangkatkan lagi 5. Jadi dia itu dipangkatkan 1/1. Sehingga didapat ini kalau pangkat dipangkatkan lagi berarti ini pangkatnya dikali. Lalu 2 kali 5, 10. A pangkat 10 dikali 3 kali 5, 15. Nah, ini udah paling sederhana karena A dan B kan tidak sama kan. Jadi ini udah nggak bisa disederhanakan lagi. Kalau A sama B-nya sama kan tinggal pangkatnya ditambah kalau dikali. Selanjutnya ini dibaca sendiri. Lalu untuk memahami fungsi eksponen, kita coba selesaikan masalah berikut. Seorang pedagang baju selalu mencatat penjualannya dengan dagangannya setiap hari seperti pada tabel berikut. Nah, pada hari pertama dia bajunya terjual 2. Pada hari kedua dia bajunya terjual 4. Pada hari ketiga 8. Pada hari keempat 16. Pada hari kelima 32 dan seterusnya. Sampai hari ke X. Sehingga ini pada hari pertama dia ini kan dia membentuk barisan bilangan berpangkat. Nah, di sini kan dia 2 pangkat 1, 2 sehingga 2. 4 sendiri 2 pangkat 2. Kan 4 kan 2 kali 2 sehingga 2 kuadrat. 8 di sini
2 pangkat 3, karena 8 kan 2 kali 2 kali 2. Nah, 2 pangkat 3 ini 16, 2 kali 2 kali 2 kali 2, 2 pangkat 4, dan seterusnya. Sampai kalau di sini nilainya X, sehingga di sini 2 pangkat X. Nah, pada bentuk urutan dari barisan ke-1 dengan barisan ke-3, atas memperhatikan suatu fungsi satu-satu dengan domain bilangan asli. Nah, di sini yang dimaksud domain bilangan asli yaitu X-nya kan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini kan dia bilangan asli. Jadi X-nya bilangan asli. Fungsi fx 2 pangkat x merupakan fungsi eksponen, sehingga perkembangan baju terjual tersebut merupakan salah satu contoh dari fungsi eksponen yang domainnya bilangan cacah. Nah, domain sendiri itu X-nya yang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sehingga fungsi fx yaitu a pangkat x kan di sini. Bentuknya kan a pangkat x dengan a-nya itu 2. X-nya itu bilangan asli tadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dengan a itu lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Nah, ini kan a-nya kan 2 kan lebih besar dari 0. A tidak sama dengan 1. Soalnya kalau a-nya 1 kan dia nanti barisannya jadi 1, 1, 1, 1 kan. Soalnya kalau di sini seandainya a-nya 1, kan di sini kan dia 1 pangkat 1 itu 1, 1 pangkat 2 itu juga 1, 1 pangkat 3 1. Nah, 1 kalau dipangkatkan berapapun kan dia hasilnya kan 1 kan. Jadi makanya di sini syaratnya a tidak boleh sama dengan 1. Nah, disebut fungsi eksponen. Sehingga a pangkat x tadi asal a-nya tidak sama dengan 1 itu disebut fungsi eksponen. Nah, di sini disebut X sendiri disebut domain atau daerah asal. Nah, X-nya di sini itu yang 1, 2 bilangan asli. Jadi dari kasus ini dia itu domainnya itu bilangan asli, dan dari fungsi eksponen adalah himpunan bilangan real yaitu domain ini. Jadi sebenarnya domain dari fungsi eksponen sendiri bisa bilangan real. Jadi ini kan dalam kasus ini kan dia ini bilangan asli. Sebenarnya bisa bilangan real, jadi bisa area negatif, 0, dan juga positif. Dan bisa pecahan juga. Kan pecahan juga termasuk bilangan real. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan fungsi eksponen adalah sebuah fungsi yang memetakan setiap X anggota himpunan bilangan real dengan tepat satu anggota bilangan real KX dengan K suatu konstan dan A bilangan pokok atau basis dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Nah, fungsi eksponen adalah salah satu fungsi yang cukup penting dalam matematika. Fungsi eksponen banyak sekali penerapannya dan tidak hanya dalam matematika saja, tetapi banyak pula berkaitan dengan pertumbuhan dan perluruan. Selain itu, nanti kita akan melihat bahwa fungsi ini erat sekali hubungannya dengan fungsi logaritma. Nah, di sini fungsi eksponen itu penting ya, soalnya kan ada kasus yaitu kayak pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan bakteri misalkan setiap hari dia itu bertumbuh 2 kali lipat. Misalkan yang hari pertama itu dia itu 2, yang hari kedua itu tiap bakteri itu berkembang biak menjadi 2, setiap satu bakteri, jadi hari kedua itu 4. Nah, di sini dari 4 ini tiap bakteri berkembang biak menjadi 2 lagi, yaitu berarti di sini 8. Selanjutnya kan dia 16. Nah, 32. Ini kan juga bentuk fungsi eksponen dalam kasus pertumbuhan. Nah, dia di sini kan 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, nah dan seterusnya. Nah, jadi bentuk
Bilangan berpangkat yang seperti ini kita kenal sebagai fungsi eksponen. Nah, sehingga kan ini kan mirip kayak yang baju tadi kan. Ini bentuknya 2 pangkat X, yaitu A pangkat X kan dia A pangkat X juga fungsi eksponen, KA pangkat X juga fungsi eksponen kan. Jadi ini bentuk umum fungsi eksponen yaitu KA pangkat X, ini juga A pangkat X. Nah, langsung saja ke contohnya, misalkan ini contoh-contoh fungsi eksponen yang lainnya yaitu yang pertama yaitu 3 pangkat X plus 1. Nah, di sini A-nya itu kan 3 kan. Nah, 3 di sini kan dia itu tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan 1. Sehingga ini termasuk fungsi eksponen karena basisnya tidak 0 dan tidak 1. Nah, ini yang selanjutnya adalah 4 pangkat 2X sepertiga pangkat 2X. Nah, ini semua ini merupakan contoh-contoh suatu fungsi eksponen. Nah, untuk selanjutnya, tujuan kita adalah menggambar fungsi eksponen. Nah, menggambar sketsa grafik fungsi eksponen dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, yang pertama, buat daftar atau tabel yang menunjukkan hubungan antara nilai-nilai X dengan nilai-nilai Y sama dengan Fx. Yang kedua, titik dengan koordinat X, Y yang diperoleh digambarkan pada bidang kartesius. Bidang kartesius yaitu sumbu X dan sumbu Y, sehingga dihubungkan dengan kurva mulus sehingga diperoleh grafik fungsi eksponen Y Fx sama dengan A pangkat X. Nah, jadi untuk menggambar grafik fungsi eksponen ada 2 langkah ini. Langsung saja kita masuk ke dalam contohnya. Nah, sebagai contoh di sini, misalkan fungsi eksponen yaitu 2 pangkat X dan Gx sama dengan setengah pangkat X. Nah, di sini ada 2 grafik fungsi eksponen yang harus kita gambar. Sehingga di sini Fx sama dengan 2 pangkat X. Kan tadi X-nya itu kan dia bilangan real kan. Nah, bilangan real sendiri dia itu ada daerah negatif dan daerah positif dan 0. Nah, jadi di sini kita ambil titik-titik yang ada di bilangan real. Nah, di sini kita ambil, kan kalau kita menggambar, soalnya kalau kita menggambar di sumbu kartesius sendiri, dia itu seperti ini, ada bagian X-nya negatif, positif, 0, dan Y-nya juga ada bagian negatif, positif, dan 0. Jadi ini kita ambil titik-titik bilangan bulat agar lebih mudah menghitungnya, karena kalau kita ambil bilangan real sendiri, di sini titik antara min 1 sampai 0 aja dia itu kayak tak hingga, soalnya di sini yang bilangan kecil 0,01, 0,001 yang ini di sini juga termasuk bilangan real. Jadi kita ambil titik-titik yang bilangan bulat saja di sumbu kartesius ini agar kita lebih mudah menghubungkan garisnya. Nah, di sini kita ambil yaitu yang bagian negatif, X-nya itu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, ini dan seterusnya, ini juga dan seterusnya daerah negatif. Nah, ini kita ambil titik-titik tersebut untuk menggambar grafiknya, yaitu ketika di Fx sama dengan 2 pangkat X, kan dia berarti di sini tadi 2 pangkat X berarti kalau X-nya min 3 berarti 2 pangkat min 1/3. Nah, sama dengan, salah. Kan kalau X-nya min 3, kan dia berarti 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat min 3. Nah, 2 pangkat min 3 sendiri yaitu 1/2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 berarti 1/8. Nah, di sini kalau
X-nya min 2 berarti 2 pangkat min 2. Berarti kan A pangkat min P tadi kan 1 per A pangkat P. Jadi 1 per 2 pangkat 2, sehingga di sini sama dengan 1 per 4. Ini dan seterusnya. Yang 2 pangkat 0, kalau dipangkatkan 0 kan dia 1. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 2 kali 2, 4. Nah, terus selanjutnya yaitu fungsi Gx. Gx kan setengah pangkat X. Nah, pangkat min 3 berarti dia setengah pangkat min 3, berarti kan sama aja 1 pangkat min 3 per 2 pangkat min 3. Nah, berarti sama dengan 1 per 2 pangkat min 3. Tadi berarti sama dengan 2 pangkat 3. Tadi kan 1 per A pangkat min P itu sama dengan A pangkat P. Jadi 2 pangkat 3 sendiri dia setengah pangkat 3 ya, 1 pangkat min 3. Bentar ya. Ini dia di titik min 3, ini nilainya di min 3 ini 8. Ini ada kesalahan ya. Ini harusnya 8. Ini harusnya, ini tetap 4, ini harusnya 2. Nah, soalnya di sini sepertengah pangkat min 3 itu dia 8. Nah, kalau setengah pangkat min 4, jadi nanti dia 2 pangkat 2, 4. Setengah pangkat min 1, nanti dia 2 pangkat 1, 2. Nah, dapat dilihat ini grafiknya udah benar ya, meskipun di sini salah. Nah, ini juga yang Gx pangkat setengah pangkat X, berarti dia yang ini setengah pangkat 1, berarti dia setengah. Nah, yang di sini setengah pangkat 2, berarti benar setengah seperempat. Yang setengah pangkat 3, yaitu berarti 1 pangkat 3 per 2 pangkat 3, sehingga 1 per 2 pangkat 3, sehingga 1 per 8. Ini dia 1 per 8. Nah, kalau di gambar grafik kita ambil titik-titiknya ini, sumbu X-nya dari min 7 sampai ini sampai 5, ini dan tanda panah ini menunjukkan ini dan seterusnya. Nah, sehingga ini kita ambil titik-titiknya, kita hubungkan garis, soalnya di sini kan dia pada sumbu bilangan real. Bilangan real sebenarnya titiknya ini tak antara dua bilangan bulat ini ada tak terhingga banyaknya titik. Jadi di sini ada masing-masing ada nilainya. Karena di sini dia banyaknya tak terhingga, dia membentuk suatu garis. Nah, di sini tadi yang merah ini yang fx setengah pangkat x, yang biru itu ini gx ya. Yang biru ini fx sama dengan 2 pangkat x, yang merah gx sama dengan setengah pangkat x. Nah, ini kita ambil yang di min 3 tadi, dia itu nilainya 8. Jadi ini min 3,8. Yang di min 2 dia nilainya 4. Yang di min 1 dia bernilai, berapa tadi di min 1? Dia bernilai 2 di sini. Nah, terus di 0 dia bernilai 1, di 1 dia bernilai setengah, di 1 dia bernilai setengah, jadi ini yang di sini ya, di setengah, yang garis merah ini. Nah, di 2 dia bernilai 1/4, di 3 1/8, dan seterusnya sampai ini mendekati 0. Nah, ini yang titik yang fx sama dengan 2 pangkat x, yaitu di min 3 dia bernilai 1/8, di min 3 ini bernilai 1/8, di sini kira-kira, ini kan satunya di sini. Nah, di min 2 dia bernilai 1/4, jadi ini di sini kita kira-kira sketsanya ya. Di min 1 dia bernilai setengah, yaitu antara 0 sampai 1 kita ambil tengah-tengahnya. Terus di 1 dia bernilai 2, jadi di sini kan
di 1 karena dia di 1 bernilai 2, yang grafik biru fx sama dengan 2 pangkat x, yang di 2 dia bernilai 4, yang di 3 dia bernilai 8. Jadi kalau ditarik garis, yang merah ini yang titik-titik tadi itu ditarik garis dulu, yang jadi sumbu yang garis yang merah ini, jadi grafiknya seperti ini, yang setengah pangkat x, yang 2 pangkat x, grafiknya yang biru. Jadi titik-titik yang di 2 pangkat x ini kita tarik garis. Nah, ini sehingga kita sudah bisa menggambar suatu grafik fungsi eksponen. Nah, perhatikan domain dari fungsi domain itu yaitu nilai x-nya. Nilai x-nya di sini merupakan bilangan real, yaitu dari min hingga sampai hingga, karena ini dan seterusnya ya. Grafiknya ini ya kalau jika diteruskan ke sini, dia akan mendekati 0 biru-birunya. Jadi ini cukup kita beberapa titik yang kita ambil sumbu-sumbu yang dekat dengan 0,0, jadinya seperti ini. Kita batasi ya x-nya. Kalau sebenarnya ini kita juga bisa, sebenarnya ini harusnya x-nya itu dari min hingga sampai hingga, makanya di sini dikasih tanda panah karena ini masih panjang. Nah, x-nya sendiri yaitu nilai y-nya. Jadi nilai y-nya itu 0 sampai hingga, soalnya y-nya ini nggak ada yang di negatif karena di sini ini terus mendekati 0, yang ini terus naik kan. Nah, karena di sini meskipun kita pangkatkan negatif, kan dia hasilnya tetap positif kan. Ini tadi yang kita pangkatnya negatif, yang setengah pangkat min 3, dia hasilnya positif. Yang di 2 pangkat x juga kalau dipangkatkan negatif, dia hasilnya positif kan. Nah, jadi ini y-nya itu nggak ada yang nilainya negatif, makanya di sini range-nya 0 sampai hingga. Kedua titik ini melalui kedua garis ini kan bertemu di sini kan, makanya kedua grafik ini melalui titik 0,1, x-nya 0, y-nya 1. Kurva mempunyai asimtot datar, yaitu garis yang mendekati fungsi tapi tidak dapat berpotongan dengan fungsi sumbu x atau garis y sama dengan 0. Nah, asimtot datarnya sendiri di sini yang disebut asimtot datar itu ini. Sumbu x atau y sama dengan 0, karena di sini grafiknya itu terus mendekati sumbu x, tapi dia tidak pernah menyentuh sumbu x, karena di sini bila ini kalau kita kerjakan dia x-nya berapapun di bilangan real dia tidak mungkin sama dengan 0. Tapi di sini terus mendekati. Karena ini, kalau ini diteruskan yang grafik merah ini nilainya akan semakin kecil mendekati 0, tapi dia tidak pernah hasilnya 0. Yang biru juga kalau diteruskan ke arah negatif pangkatnya dia akan terus mendekati 0. Nah, itu kita sebut sebagai asimtot. Karena ini datar, dia itu kita sebut asimtot datar. Nah, ini yang selanjutnya F grafik 2S merupakan grafik monoton naik dan GS merupakan monoton turun. Dan keduanya berada di atas sumbu X atau nilainya senantiasa positif. Nah, ini kan dia yang grafik Fx sama dengan 2X kan dia yang biru, kan dia ini grafiknya naik kan. Nah, yang GX itu grafiknya dia turun. Makanya dia ini disebut monoton naik, yang ini disebut monoton turun. Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa fx a pangkat x untuk a lebih besar dari 1 adalah fungsi naik. Nah, adalah fungsi naik untuk a 0 sampai 1 dan fungsi turun untuk a lebih besar 1 dia fungsi naik. Kalau a itu 0 sampai 1 yaitu kayak setengah, sepertiga, kan dia berada di antara 0 sampai 1, A-nya nggak boleh sama dengan 0, nggak boleh sama dengan 1 adalah fungsi turun. Karena range dari F adalah bilangan positif dan A pangkat 0 sama dengan 1, maka grafik Fx A pangkat X untuk A lebih besar 0 terletak di atas sumbu X dan melalui titik 0,1. Nah, di sini kalau seandainya tadi fungsi eksponen A pangkat X, kalau A
dapat kita lihat kalau A-nya itu lebih besar dari 1, dia merupakan fungsi naik. Kayak ini kan 2 pangkat X kan dia naik kan, monoton naik. Kalau antara 0 sampai 1, itu dia fungsi turun. Nah, kayak di sini contohnya setengah pangkat X dia turun. Nah, untuk sekian dulu pelajaran kali ini, yaitu memahami tentang definisi dan menggambar dari fungsi eksponensial. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.